Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita bikin pempek lagi yuk. Kalau di video-video sebelumnya aku sudah pernah share resep empek-empek adaan dan juga berbagai macam aneka empek-empek yang tanpa ikan. Nah, kali ini kita akan bikin empek-empek kecil isi telur dengan bahan dasar ikan. Ini cocok banget ya untuk dijadikan sebagai ide cemilan ataupun untuk ide jualan. Nah, di sini ikan yang kita gunakan adalah ikan kakap biar lebih ekonomis ya. Ini adalah ikan kakap super, no bau, no amis. Teman-teman bisa menggunakan ikan jenis lainnya, jenis apapun asal tidak bau dan tidak amis ya. Ini ikannya kurang lebih 500 gram dalam kondisi dingin es namun tidak beku ya. Untuk campuran membuat empek-empek ya, selain ikan tentu saja kita harus menggunakan tepung ya. Nah, untuk tepungnya di sini saya gunakan tepung tapioka untuk mendapatkan hasil empek-empek yang empuk dan lembut. Lalu kemudian kalau teman-teman tidak punya tepung tapioka, bisa kok diganti dengan tepung sagu atau tepung kanji. Ini jumlah tepungnya yang akan kita campurkan kurang lebih 300 gram. Bahan selanjutnya yang akan kita gunakan yaitu air. Nah, di sini airnya itu untuk ikan setengah kilogram atau 500 gram dan juga tepung 300 gram kita gunakan air 50 ml. Nah, untuk airnya ini kalau ikannya tidak dingin es, teman-teman bisa gunakan air es. Tapi kalau ikannya itu masih ada dingin esnya, teman-teman bisa gunakan air biasa ya. Untuk bahan selanjutnya yaitu seasoning agar nanti empek-empek telur kecilnya ada rasanya. Untuk seasoningnya di sini ada 1 sendok teh garam halus dan juga 1 sendok teh gula pasir. Untuk isiannya di sini kita menggunakan murni telur ya. Jadi untuk telurnya ini sekitar 3 buah, lalu diberi sedikit saja garam atau kurang lebih 1/4 sendok teh garam agar untuk isiannya ini tidak betul-betul hambar, jadi ada rasanya sedikit. Nah, setelah diberikan sedikit garam tadi kita kocok lepas saja, jangan sampai berbuih ya. Untuk isian empek-empeknya ini ada opsi kedua agar bisa lebih ekonomis, yaitu bisa gunakan 2 butir telur dan ditambah dengan 1 sendok makan munjung tepung bumbu atau tepung yang sudah ada rasanya yang biasa digunakan untuk membuat chicken. Lalu setelah dicampurkan kedua bahan tersebut, boleh ditambah lagi dengan sedikit seasoning yaitu garam, kemudian kocok rata sampai semuanya tercampur merata dan tepungnya tidak ada lagi yang menggumpal ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke proses pembuatannya. Pertama-tama ini ikan gilingnya akan kita campurkan terlebih dahulu dengan air dan juga seasoningnya. Pastikan tangannya sudah dalam kondisi bersih ya, atau teman-teman bisa gunakan bantuan sarung tangan plastik. Lalu selanjutnya ke semua bahan ini akan kita campur. Ini akan kita aduk-aduk terus. Kalau teman-teman punya mixer boleh gunakan mixer ya. Kita aduk semuanya ini sampai bahannya ini tercampur merata, sampai halus dan ringan. Pastikan seasoningnya sudah larut semua dan juga ikan gilingnya tidak ada lagi yang menggerindil atau masih menggumpal. Lalu selanjutnya tambahkan tepung. Untuk memastikan tepungnya benar-benar 300 gram, sebaiknya gunakan timbangan ya. Nah, ini dengan perbandingan 500 gram ikan dan 300 gram tepung, nanti rasa empek-empeknya itu akan kerasa ikannya dan juga teksturnya itu akan empuk dan lembut, tidak alot ya. Oke, selanjutnya kita campurkan tepungnya, lalu kemudian kita campur ratakan dengan semua bahan sebelumnya secara perlahan-lahan. Caranya lihat seperti di video ya. Jadi untuk mencampurkannya jangan seperti kita menguleni adonan donat. Kalau diuleni seperti adonan donat nanti hasilnya itu akan alot dan keras seperti karet ya. Dan untuk mencampurkan tepungnya itu jangan sekaligus, sebaiknya bertahap saja.
Oke, kita campurkan ke semua bahannya ini pelan-pelan, perlahan-lahan, sampai semua bahannya tercampur dan tidak ada lagi tepung yang masih dalam kondisi kering ya, alias tepungnya ini semuanya sudah basah karena tercampur dengan adonan ikannya. Lalu kemudian ini siap untuk kita bentuk. Untuk membentuk empek-empeknya, pastikan tangannya juga sudah dalam kondisi bersih dan kering ya. Serta teman-teman juga harus menyiapkan sagu atau tepung tapioka kering untuk membaluri tangan kita di saat membentuk-bentuk empek-empeknya nanti ya. Lalu sekarang kita siap untuk membuat empek-empeknya. Nah, untuk membuat empek-empeknya ini pertama-tama seperti yang saya sebut tadi, usahakan tangannya sudah dalam kondisi yang benar-benar bersih dari sisa adonan sebelumnya dan juga sudah dikeringkan terlebih dahulu ya. Lalu kemudian baluri kedua telapak tangan dengan tepung sagu atau tepung tapioka kering tadi. Ini tujuannya agar nanti adonan yang kita ambil dan akan kita rolling-rolling dengan menggunakan telapak tangan ini tidak menempel sehingga merusak bentuk empek-empeknya ya. Jadi untuk adonan pempeknya ini kita timbang sebaiknya agar nanti didapatkan bentuk dengan ukuran yang serupa. Nah, di sini untuk ukurannya itu saya timbang kurang lebih 50 gram. Lalu ambil secukupnya adonan 50 gram, kita rolling-rolling di telapak tangan. Jika seandainya ketika kita merollingnya di telapak tangan dan itu masih basah dan sedikit menempel, kita beri lagi baluran tepung sagu atau tepung tapioka kedua telapak tangan kita ya. Lalu kita rolling-rolling sampai seluruh permukaan empek-empeknya itu mulus, tidak ada lagi yang retak atau yang pecah. Karena kalau masih ada yang retak atau yang pecah, ketika kita isi telurnya nanti itu akan bocor ya teman-teman. Lalu untuk merollingnya juga usahakan membentuk empek-empeknya itu sedikit opal atau bulat memanjang. Nah, setelah itu setelah semua bagian luarnya itu mulus, tanpa retak, tanpa pecah sama sekali, lalu kemudian ini siap untuk kita lubangi. Kita beri lubang dengan menggunakan jempol. Untuk jempolnya ini baluri juga dengan tepung terigu sagu atau tepung tapiokanya ya, karena bagian dalam adonan ini sedikit basah. Sementara itu untuk jari-jari yang lainnya juga menahan dari luar ya, agar nanti empek-empek yang sudah kita lubangi ini tidak mekar. Karena kalau terlalu mekar ketika kita beri isian telurnya nanti kita akan sulit untuk menutupnya dan itu akan menyebabkan isiannya menjadi melebar keluar ya. Nah, untuk bentukannya itu yang lebih mudah adalah teman-teman bisa membentuknya seperti bentuk sumur ya. Nah, setelah kita beri isian, jangan banyak-banyak memberi isiannya, kurang lebih sekitar sepertiganya atau setengahnya maksimal. Setelah itu baru kita tutup. Kita jepit bagian atasnya, pastikan itu benar-benar merekat dengan sempurna, tidak ada lagi yang renggang atau bolong karena nanti isinya akan keluar melalui renggangan-renggangan tersebut ya. Nah, ini ada cara yang kedua untuk membuat empek-empek telurnya. Pertama-tama kita baluri kedua telapak tangan kita dengan tepung sagu atau tepung tapioka. Lalu ambil sedikit adonan atau seperlunya atau sekitar 50 gram tadi. Lalu setelah itu rolling-rolling sampai semua permukaannya mulus. Kita rolling dengan bentukan yang sedikit oval atau bulat memanjang. Nah, setelah semua permukaannya mulus, lalu kemudian kita beri lubangan tengahnya dengan menggunakan jempol, dan jempolnya juga sudah diberi baluran tepung sagu atau tepung tapioka sebelumnya ya. Atau untuk jelasnya cara melubanginya dan juga ukurannya itu lihat saja seperti di video ya. Kalau sudah didapat ukurannya dan juga kedalamannya yang pas, lalu kemudian adonan pempeknya ini siap untuk kita beri isian ya. Cara memberi isiannya seperti di video, jadi kita cukup menjepitnya hanya dengan jari telunjuk dan juga jari jempol. Jadi beri isiannya sebatas di bawah garis jari-jarinya ya. Lalu setelah itu langsung kita jepit bagian atasnya, dan ini adalah
adalah cara yang termudah. Lalu kemudian kita gabungkan kedua sisinya, kita tutup sangat rapat agar tidak ada lagi adonan yang keluar dan menyebabkan bocor. Lalu ini siap untuk segera kita rebus. Sebaiknya ini segera direbus ya. Jadi di saat kita membuat adonan, sebaiknya teman-teman sudah menyiapkan air yang untuk merebusnya, dan airnya itu sudah mendidih, diberi dengan sedikit minyak agar nanti empek-empeknya ini tidak saling menempel. Lalu kita rebus semua bentukan empek-empeknya itu sampai mengapung dengan sendirinya. Kalau empek-empeknya sudah mengapung dengan sendirinya, tapi jangan buru-buru diangkat ya. Biarkan dia mengapung beberapa saat sampai kita yakin bahwa isi telur di dalamnya itu benar-benar sudah matang alias tidak mentah dalam. Ciri-ciri isian telur di dalamnya itu sudah matang, yaitu empek-empeknya ini akan mengembang 2 kali lipatnya, dan warna empek-empeknya itu juga sudah bening dan glowing. Lalu kemudian ketika kita tekan bagian tengahnya itu sudah kenyal dan keras alias tidak lagi ada yang empuk atau lembut. Itu tandanya empek-empek telur kita sudah siap untuk diangkat ya. Nah, setelah itu kita angkat dan kita pindahkan ke tirisan atau ke saringan. Lalu kemudian kita tunggu. Nah, untuk menikmatinya ini bisa langsung dinikmati ya dengan cuka empek-empek khas Palembang yang hitam, kental, pas pedas, asin, asam, dan manisnya yang diberi sedikit cacahan mentimun, atau teman-teman juga bisa menggorengnya terlebih dahulu ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi dari satu resep tadi yaitu 500 gram ikan giling, 300 gram sagu, dan 50 ml air, kita mendapatkan kurang lebih 22 pieces empek-empek telur kecil ya. Untuk ukurannya ini lumayan besar. Kalau untuk jualan, teman-teman bisa menjualnya sekitar 2.500 sampai 3.000 rupiah loh. Demikian untuk share resep kali ini, yaitu resep empek-empek isi telur ukuran kecil. Untuk mendapatkan hasil empek-empek ikan yang rasa ikannya itu benar-benar terasa dengan tekstur yang lembut dan empuk, tidak keras dan alot seperti karet sama sekali, teman-teman ikuti resepnya dan juga cara-cara pembuatannya seperti di video ya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton ya. Jangan lupa bantu like, komen, dan jika berkenan boleh banget di share. Untuk teman-teman yang baru bergabung boleh banget dibantu subscribe dan juga tekan tanda lonceng notifikasinya. Jangan lupa ya. Sampai ketemu di video-video resep-resep masakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.